Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita jumpa lagi. Sahabat semua, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang luar biasa dan terkenal dengan keramahan para warga atau masyarakatnya yang membuat banyak para bule atau para turis jatuh cinta dengan Indonesia dengan kompleksitas ya, keindahan yang budaya, adat istiadat dan keramahan dari masyarakatnya. Video reaction kita kali ini kita akan melihat bagaimana orang-orang bule yang sudah lama tertarik dengan Islam, namun ketika mereka datang ke Indonesia membuat mereka betul-betul jatuh cinta dan mampu menimbulkan keyakinan yang kuat bagi mereka untuk memeluk Islam. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memilih menikah dengan orang Indonesia dan menjadi mualaf. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Semenjak aku memilih agama Islam, temanku pernah nanya, apakah aku nggak kangen sama lifestyle-nya aku sebelumnya? Alhamdulillah teman-teman, sama sekali nggak ada rasa rindu dan menurut aku bahagia itu bisa dicari pakai cara Islami. Dan penilaiannya beda jauh sama yang bahagia dari hal-hal haram. Apalagi pas aku tinggal di Rusia mulai kecil, bisa lihat sendiri, orang-orang yang sering cari kesenangan haram, mereka seperti hancur di dalam. Semoga teman-teman muslim dan aku bisa tetap istiqomah. Iya, jadi dia bercerita bahwa apakah dia merindukan masa lalunya ketika berada di Rusia dulu ya. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak rindu sama sekali ya. Bahkan kebahagiaan itu bisa didapatkan di dalam Islam ya. Yang dia tahu bahwa banyak orang-orang ya, atau para bule yang mencari kesenangan ya, pada dasarnya ya mereka hanya kelihatan bahagia di luar ya, tetapi pada dasarnya mereka hancur ya secara batin ya, dikarenakan tidak mendapatkan ketenangan. Dan alhamdulillah bule kita ini mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan setelah memeluk Islam dan tinggal di negara kita Indonesia. Oke, next video. Ellie, seorang travel blogger asal Inggris, menceritakan perjalanannya menjadi seorang muslim selama 2,5 tahun terakhir. Kisahnya bermula sekitar 3 tahun lalu saat ia mulai tertarik pada Islam ketika sedang berada di Pakistan, Indonesia, dan Arab Saudi. Di Saudi Arabia, ia merasakan pengalaman spiritual dan terkesan dengan kehidupan muslim sehari-hari. Perjalanan spiritual Ellie lebih terasa saat mengalami pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana ia memiliki waktu luang untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Bulan Ramadan menjadi momen penting baginya karena ia berkesempatan untuk mencoba berpuasa dan belajar mengerjakan sholat. Melalui proses pembelajaran dan perenungan, Ellie semakin tertarik pada ajaran Islam sampai akhirnya ia mengucapkan syahadat. Setelah menjadi mu'alaf, Ellie membangun komunikasinya dengan para mu'alaf di Manchester. Menurutnya, para mu'alaf sangat membutuhkan dukungan untuk tumbuh dan belajar tanpa tekanan atau tuntutan yang berlebihan. Mencari agama ke berbagai negara hingga ia temukan di Indonesia selama datang di Tobat. Laura Jahira merupakan perempuan asal Finlandia yang dilahirkan dari keluarga Kristen. Meski begitu, dari sejak kecil Laura memang tak terlalu yakin dengan agamanya. Dari sejak kecil dengan pemikirannya yang masih polos, Laura sudah bisa bertanya kenapa ia harus berdoa kepada Tuhan selain Tuhan. Laura dari sejak kecil sudah mempercayai jika Tuhan itu hanya satu dan harusnya orang berdoa pada satu Tuhan saja. Hingga beranjak dewasa ia mempertanyakan eksistensinya di dunia ini dan mempelajari berbagai agama kecuali Islam. Laura beranggapan Islam merupakan agama yang menyimpang hingga suatu hari ia tinggal di Inggris dan berteman dengan beberapa orang muslim. Laura yang sangat benci dengan Islam pun mengajukan beberapa pertanyaan pada temannya dan dijawab dengan sangat logis hingga persepsinya pada Islam berubah drastis. Ia juga sempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Medan. Ia bercerita jika dirinya pernah diajak mengikuti pengajian ibu-ibu. Ia mengaku pada saat itu ia bersujud dan menangis sejadi-jadinya ketika para ibu-ibu itu membacakan Al-Quran. Dari sana ia merasa apa yang ia cari selama ini ternyata ada dalam Islam. Hari ini aku ditemenin sama Violeta, Ibu Violeta, Ibu Guru. Ibu Violeta udah lama banget tinggal di Indonesia. Wah, saya warga negara Indonesia sejak 2002. Oh, udah punya KTP. Ya, punya KTP. Kan Ibu Violeta 53 tahun ya, 53. Bukan 35 ya, 26 tahun ya. Saya menikah sama orang Indonesia. Menikah sama warga negara Indonesia. Terus saya ya masuk warga negara Indonesia. Aslinya dari mana? Saya orang Rusia. Bisa jatuh cinta sama orang Indonesia karena pintar, rajin, Alhamdulillah. Iya. Tapi nasib saya sama orang Indonesia betul-betul. Oh, lucu banget ya. Dulu waktu saya masih muda, saya Kristen ya. Terus saya masuk ke Islam karena menikah
sama orang Indonesia. Berarti langsung mualaf gitu? Langsung mualaf, betul, langsung. Sebelum menikah, sebelum pernikahan, kira-kira 5 bulan sebelumnya, ya saya belajar agama Islam, membaca Al-Quran. Tapi untuk belajar sholatnya jadi yang kayak gini, terus ke lantai, itu susah nggak sih? Soalnya aku sampai sekarang belum bisa. Sebenarnya susah. Insyaallah aku juga bisa kayak Ibu Violeta, mungkin nanti masak makanan Indonesia buat suami aku. Ibu Violeta lebih memilih untuk tinggal di Indonesia apa di Rusia? Ya, di Indonesia, tentunya di Indonesia. Ya. Lebih kayak suka dungdat? Dunda, coba nyanyi. Kayak yang itu yang kemarin sakitnya tuh di sini, atau kopi dungdat gitu. Bule or local? Bule. Bule, this bule, only this bule, okay? Not even local, just this bule, just this person. Oh, what about your parents? Do they like allow you to like dating with bule? Yeah, that's alright. What's their opinion about it? Like, that's alright as long as I'm happy. As long as you're happy. Yeah. What is happiness for you? What is happiness for you? Have you ever tried to communicate with your parents about this? Like, mom, dad, I wanna like marry her, and what about you guys together? Like, have you guys thought about this before? Yeah. Yeah, you spoke to your dad, didn't you? Yeah. And he said about he'd like if I converted to Islam. But it's okay. Oh, are you Muslim? I'm Muslim. yeah, But it's okay if she couldn't convert. and you straight up said like, why would she convert if she won't believe in it? She already believes in her religion. So, and his dad was then he was like, oh, okay, right, fine, that's okay. It's fine. And yeah, my family, they want me to marry her as soon as possible. Okay. That's also like maybe, oh my gosh, Have you prepared yet? I can't tell that. I mean, some people say like just go with the flow. Some people say it about you should prepare like mentally and financially. What about you? What do you think about it? How do you perceive this kind of things? I'm prepared for that. I'm ready for that. Working on it? Yeah, I'm prepared. Oh, cool. I'm ready. Are you gonna go to England, like to convince her parents? I'd like that's what I'd like. Yeah. I'd like for him to come to the UK first and speak to my parents. I will. Like, 'cause he's never met them. I think it's gonna be like this December. December. Yeah, in the beginning of December, I'll go to England. Wanita asal Prancis ini menceritakan bagaimana tanggapan keluarganya ketika tahu ia telah memeluk Islam. Mungkin kalian udah tahu orang Prancis tidak terlalu pikir atau ngomong tentang agama, lebih seperti privasi. Nenek saya Katolik, jadi orang tua saya dari keluarga Katolik. Tapi waktu saya bilang ke mereka saya masuk Islam, mereka mungkin sedikit kaget, tapi tidak terlalu juga sih. Cuma mereka minta kenapa dan kamu nyaman. Ya, saya jelasin sama mereka. Dan alhamdulillah mereka terima. Dan sampai sekarang mereka selalu support dengan pilihan saya. Tapi tidak seperti ini untuk semua di Prancis. Karena ada banyak media di Prancis suka ngomong yang gak bagus tentang Islam. Dan ada banyak orang pikir Islam bahaya. Tapi alhamdulillah keluarga saya open minded. Di Rusia kalian juga makan pakai tangan tidak? Enggak. Biasanya pakai sendok. Iya. Tapi sama dengan Eropa, Swedia lah. Tapi sini udah biasa ya pakai tangan. Dulu saya tidak pintar makan pakai tangan. Mereka ketawain saya. Tapi saya selalu tetap makan, tapi selalu diketawain sama teman-teman. Mereka ketawa lihat saya karena kaku. Kaku. Kaku? Apa ya namanya? Like clumsy. Luar biasa ya. Dia mendapatkan hidayah di Indonesia, kemudian bersyahadat di Indonesia ya. Ya memang hidayah di mana saja ya.
What do you think about religion in Canada? Is it still important to them? No, especially if you're younger. It's becoming less and less and less of an important topic to discuss. And also after visiting in 2016, I was amazed by the family focus, how important it was, how central it is to the whole culture. And he would chat with me about Islam. At that time, I was totally uninterested. He said, is it possible that you've been misguided about religion? Out of the blue. And I thought, well, yeah, of course it's possible. So I went to this bookstore and I went to the religion section. Okay. And sure enough, there was just one dog-eared old copy of this Muhammad Marmaduke Pickthall translation. Prepared for you, I guess. It's almost like it was waiting for me as I was there. Yeah. Took it home and of course I read it. By the time I got to the end, like something just went clunk for me. Like it just, I go, this is it. And there was an ayat at the end. It said, God is always willing to forgive. And so when I read that, I thought, okay, there's a chance for me. Ya, demikian sahabat semua video reaction kita kali ini, di mana sudah kita saksikan di mana banyak para bule ya yang datang ke Indonesia tertarik dengan budaya kita, keramahan masyarakat kita ya, dan juga tidak sedikit dari mereka yang memilih Indonesia sebagai tempat mereka bersyahadat ya, dan membangun keluarga, menikah dengan orang Indonesia. Demikian sahabat semua, kita doakan para mualaf ini menemukan kebahagiaan di dalam agama yang dipilihnya, yaitu adalah Islam. Ketemu lagi di video reaction berikutnya. Terima kasih bersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.